بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية دار السلام، تحية من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. ولقد أوصانا ربنا بتقواه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini Allah bangkitkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesyukuran yang membuat hati kita selalu yakin bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ketika digunakan dalam keadaan taat, maka itu akan dihisab. Sebaliknya, nikmat ketika itu digunakan untuk maksiat, na'udzubillah, maka itu akan diazab. Kesyukuran yang membuat lisan kita selalu berucap alhamdulillah. Segala puji yang paling pantas mendapatkan, yang paling pantas menerima, dan yang paling berhak menerimanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran yang membuat seluruh anggota badan kita tergerak untuk selalu berusaha taat kepada Allah dan menjauhi maksiatnya. Kesyukuran yang seperti inilah yang dibutuhkan dan diperlukan, sehingga Allah berikan kita sebuah statement, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian berfirman, ketika kalian syukuri nikmatku, aku pasti tambah. Sebaliknya, ketika kalian kufuri nikmatku, kata Allah, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita. Manusia mulia, manusia agung yang pernah terlahir di muka bumi ini untuk memberikan contoh teladan bagaimana bersyukur. Panjang qiyamul lail beliau, bagus salat beliau, bagus akhlak beliau. Ketika ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, kaifa kana khuluqur Rasulullah,
Bagaimana ahlak Rasulullah, wahai bunda? Maka beliau pun menjawab, kana khuluquhul Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi ini. Pecah-pecah kakinya, panjang qiyamul lailnya. Maka Ummul Mukminin Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedemikian rupa engkau beribadah kepada Allah, sementara dosa-dosamu yang sudah lalu sudah diampuni oleh Allah. Dan kalaupun akan ada di masa yang akan datang pun sudah diampuni oleh Allah. Maka apa jawaban baginda Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku mau menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Ya. Semoga dengan kita berusaha memahami sunnah-sunnah beliau, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun 2024. Ya. Tahun depan udah ganti tahun lagi, ya. Mudahan kita panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kajian sirah kita masih berbicara tentang bai'ah al-aqabah al-ula. Ya, bai'ah atau bai'at aqabah yang pertama. Dan ibrahnya kita sudah masuk kepada thalithan, yang ketiga. Bagi antum yang bawa bukunya silahkan 124. Wah, kagak ada nih. Ustaz paling rajin bawa buku ini. Ya. Ya. Baik, sekarang alhamdulillah masih bisa kita baca literasi ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga ilmu ini menjadi warisan buat kita dari para salafus saleh kita. Ya. Semakin maju teknologi kita, semuanya tertulis di kertas, bahkan sekarang tertulis di media maya gitu ya. Bahkan ada sekarang terbaru itu ada namanya Al-Maktabah Asy-Syamilah. Itu lebih dari 3 juta buku, Pak. Dan kalau kita lihat isinya itu, propertinya itu berapa isinya itu? Sekitar 114 ribu juta gitu. Mega kalau ya. Mega itu gede nggak sih? Giga. Nah, iya. Banyak banget itu. Ya, bukunya. Ya. Tinggal seting tak ketemu kitabnya. Ya. Nah, dan itu hampir setiap tahun diupdate itu Al-Maktabah Syamilah. Ya, kamu update terus itu. Ya, bagi antum yang mau buku baca literasi Arab, ada di Al-Maktabah Syamilah namanya. Nah, namun ya, karena tersimpan seperti itu, terkadang ilmunya nggak kita simpan di dada. Itu salah satu mungkin kelemahan kita generasi Alpha ini. Kita Alpha apa Z sih? Nah, tahu dah Ustaz, milenial kali ini. Wah, milenial udah jadul banget. Sekarang udah apa deh, Alpha kali ya. Gen Z katanya. Nah. Wah, semakin itu. Nah, generasi Gen Z ini Masya Allah, ya, generasi yang ketika dia lahir sudah pegang gadget, Pak. Ya, dulu ketika kita lahir belum ada gadget. Bahkan satu masuk SD pun, mohon maaf, TV masih TV koran. Betul? Apa maksud TV koran? Hitam putih ya, Pak? Nah, sekarang Masya Allah, ya, luar biasa. Dan itu menjadi sebuah tantangan buat kita, sampai fitnah pun masuk ke dalam rumah kita. Ya, maka kalau kita jaga-jaga diri mana, lewat udah kita. Nah, salah satu kajian kita hadir ke majelis-majelis ilmu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ini, tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr.
saling menasihati dalam kebenaran. Ya, ternyata banyak sekali fitnah-fitnah yang mungkin masuk ke dalam diri kita 24 jam itu, ya, enggak kita ngaji, kagak ada yang ingatkan. Maka bersyukurlah kita masih mau datang ke majelis ilmu, ya, masih ada yang kasih peringatan, masih ada yang mengingatkan, karena kita ini manusianya memang lupa. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, Dr. Said Ramadan Al-Buti mengatakan di antara ibrah yang ketiga dari Bai'atul Ridwan adalah fi bai'atil aqabatil ula, pada bai'ah Aqabah yang pertama, kana qad tamma islamu adadin min kibari ahli Madinah. Sungguh para pembesar-pembesar ahli Madinah, penduduk Madinah itu sudah masuk Islam banyak banget. Adadin kabirin, para pemukanya udah masuk Islam. Ya, jadi belum hijrah Nabi ini ke Madinah, tapi Allah sudah siapkan yang akan menyambut Islam di situ. Ya, para pemuka-pemukanya. Berbeda dengan di Mekah, justru para pemukanya ngapain? Menentang dakwah Nabi. Ya, kebalikan kan? Ya, maka para pembesar-pembesar pemuka-pemuka ini justru apa enggak? Justru memprovokasi, jangan terima dakwah Nabi. Ya, jangan terima dakwahnya Muhammad. Kagak benar itu, sampai dipitnah Nabi kan? Orang gila gitu ya, ahli sihir, terus ahli syair gitu ya, seperti itu. Nah, Nabi sebelum hijrah ke Madinah sudah banyak para tokoh-tokoh di Madinah itu sudah masuk Islam. Ya, kama dzakarna, sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya. Fa kaifa kanat suratu islamihim, bagaimana gambaran keislaman mereka. Ya, wa ma hiya hududu mas'uliyatihim, ya, dan apa saja batas tanggung jawab mereka. Hatta hamalahumul Islam iyaha, ya, sampai Islam mampu membawa mereka sedemikian rupa gitu, membentuk karakter yang tadinya mohon maaf ya suka berperang, suka musuh-musuhan. Bagaimana Islam membentuk karakter mereka luar biasa. Ya, coba kita lihat dulu. Laqad ra'ayna anna islamahum lam yakun mujarrata nutqin bisyahadatain. Sungguh kita bisa melihat keislaman mereka itu bukan sekedar ucapan saja. Ya. Kalau bahasa sekarang bukan sekedar lip sync saja. Lip sync apa maksudnya? Cuma lip service, lip sync ya. Lip service. Bukan sekedar itu, Pak. Nah, kalau bahasa sekarang itu bukan sekedar Islam KTP. Penduduk Madinah pada saat itu nggak ada KTP, Pak. Ya, kita udah punya KTP ini. Kagak punya KTP kagak bisa daftar BPJS, betul? Ya kan? Mau daftar kerja juga kagak bisa, nggak punya KTP. Ya. Bahkan daftar jadi karyawan setim juga kayaknya KTP minimal. Ya. Nah, mereka bukan sekedar lip service doang, Pak. Bukan sekedar omong doang Islamnya. Bal kana islamuhum huwal juz'ul ghalibi. Ya. Bahkan keislaman mereka itu sudah menjadi gambaran dominan gitu ya dari kehidupan mereka. Ya. Wa nutqil lisani bihima, bahkan jadi pembicaraan setiap ada pertemuan. Ya. Islam ngomongin, Islam di mana-mana Islam aja. Ya. Nah, fitnah sekarang kita itu bahkan Islam ingin dijadikan sebuah momok biar orang takut mempraktekkan Islamnya. Itu kan kondisi kita sekarang. Ketika kata benar-benar jadi Islam, macamlah fitnah dalam kita. Ya. Disebutlah kita radikal. Ya kan? Betul kan?
disebut kita, mohon maaf, Wahabi, ya, disebut kita Salafi, kita kotak-kotak kita jadinya, ya, mau benar kita digitu-gitu, ya, ada Islam ini, Islam sono, Islam sini, sehingga terkesannya Islam ini nggak utuh, ya, hanya parsial saja. Itu yang terjadi, Pak, ya. Summa, apa kan yang mereka lakukan? Iltizaman lil bai'ati allati akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim. Itu bentuk komitmen mereka karena sudah mengambil sumpah, ya, di hadapan baginda Nabi. Ya. Seharusnya syahadah kita itu seperti itu, seharusnya Islam kita, Pak. Ya. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu seperti itu. Sebuah kesaksian kita kepada Allah, pengakuan kepada Allah, ya Allah, saya akan taat. Ya Rasulullah, saya akan ikuti sunnah. Secara sederhananya begitu maknanya. Ya, makna syahadah itu. Ya. An yansabigha sulukuhum bisibghatil islamiyah, ya. Salah satu janjinya adalah supaya perilaku mereka itu terbentuk dengan keislaman mereka, ya. Maka itu yang membuat generasi sahabat itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi generasi yang terbaik dari umat ini, karena memang mereka benar-benar menerapkan Islam itu dalam kehidupan mereka, ya. Nah, kenapa sekarang generasinya, mohon maaf, mundur? Salah satunya karena memang Islam itu sekedar wacana saja, tidak dipraktekkan. Ya, mau nggak mau seperti ini kondisi kita. Ya. Mayoritas kaum muslimin, kenapa mereka lemah? Salah satunya karena jauh dari praktek Islam mereka. Ya. Mau praktek yang benar, sama musuh-musuhnya yang menguasai media itu dicap jelek. Ya, itu yang terjadi. Bagaimana kemudian antara kita masuk binazmatihi wa akhlaqihi wa amati mabadihi, ya, yaitu dengan berjalan berpegang teguh, ya, kepada semua aturan-aturan Islam, wa akhlaqihi, dan berakhlak dengan etika Islam, baik secara umum walaupun secara hal-hal yang mendasar, baik universal maupun yang lokal, gitu. Semuanya dipraktekkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itulah membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan generasi awal dari umat ini kuat luar biasa. Ya. Akhadha alaihim an la yusyriku billahi syai'a. Yang pertama, ya, Allah ambil janji dari mereka itu, ya, melalui Rasulullah SAW, alla yusyriku billahi syai'a. Yang pertama, jangan sampai mensekutukan Allah dengan satu apapun. Karena memang kesyirikan inilah sebuah kelemahan, ya, dan itu saya sebutkan sebelumnya adalah sebuah penyakit yang membuat lemah umat ini, ya. Karena kesyirikan adalah bentuk bentuk tidak pedenya kita dengan diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, bentuk kita tidak mau bergantung kepada yang paling kuat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini kesyirikan sebuah penyakit. Maka dengan ketahuidanlah semua penyakit-penyakit yang mendasari dalam diri kita itu akan hilang
Ya. Nah, wala yusriqu. Nah, kalau di dalam diri kita itu ada kesyirikan, itu harus dihilangkan. Ya. Lalu janji berikutnya yang diambil oleh baginda Nabi kepada para sahabat yang ada di Madinah adalah wala yusriqu, tidak mencuri. Yasriqu. Nah, karena pencurian ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebuah penyakit dalam sosial masyarakat. Ya. Bentuknya macam-macam tentunya. Ya. Dari yang paling kecil ngambil yang bukan haknya. Ya kan? Yang terlihat gitu, wah diambil-ambilin baik. Ya. Tanpa izin yang punya, ini punya siapa? Ya. Setelah itu berani masuk ke rumah orang tanpa izin, ngambil lagi. Ya. Itu dalam sosial kemasyarakatan yang mungkin yang nampak. Belum lagi budaya mencuri yang mohon maaf tingkat birokrasi. Ya. Tingkat jabatan misalnya, yang punya jabatan. Ya. Yang bukan haknya juga diambil juga. Maka timbullah korupsi. Ya. Nah, seperti itu. Dan ini wala yasriqu ini sebuah janji yang diambil oleh baginda Nabi SAW untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat. Karena pencurian itu adalah bagian dari penyakit yang menggerogoti. Ya, coba kalau semua pencurian tidak terjadi, ya, gimana cara menghalangi? Pertama yang tentunya keimanan, ya. Yang kedua ya dipenuhi sebuah kebutuhan orang gitu ya. Tapi ada juga, mohon maaf, ya, sudah cukup kehidupannya juga masih juga nyuri, ya kan? Gaji udah puluhan juta, masih aja merasa kurang, ya. Ternyata kehidupannya glamor luar biasa, gitu yang terjadi, ya kan? Nah, karena ini penyakit memang pencurian, ya. Nah, lalu yang berikutnya wala yaznu. Kemudian janji berikutnya yang diambil dari mereka adalah jangan berzina. Karena zina ini pun adalah sebuah masalah penyakit sosial juga. Ya. Ketika dulu ada seorang pemuda yang mohon izin kepada Nabi untuk berzina. Ya. Baginda Nabi tidak marah dengan pemuda ini. Beliau hanya kasih nasihat, dan nasihatnya luar biasa. Nabi bertanya saja, ya, bagaimana pendapatmu kalau hal itu, zina itu terjadi kepada saudarimu? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah saya enggak ridho. Begitu juga orang lain, ya. Kalau terjadi sama bibimu, wallahi ya Rasul, aku enggak ridho, ya. Sambil muka pemuda ini geram gitu luar biasa. Sampai pertanyaan terakhir, bagaimana kalau zina terjadi kepada ibumu? Berhenti ya Rasulullah, cukup. Demi Allah saya enggak akan ridho, ya. Maka baginda Nabi mengatakan sekali lagi, begitu juga dengan orang lain. Kagak ada yang ridho itu terjadi pada orang-orang terkasihnya, ya. Maka Nabi SAW menepuk dada pemuda ini, ya, sambil didoain, ya, dengan doa Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni pemuda ini, ampuni anak ini, ya, wa tahhir qalbuhu, bersihkan hatinya, ya, dari niat-niat yang enggak benar, ya. Dan terakhir wahassin farjahu, jaga kemaluannya. Baginda Nabi doa seperti itu, ya. Maka zina ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diambil sumpah pada baiat pertama itu supaya hilang semua penyakit-penyakit masyarakat yang ada. Karena pada saat itu luar biasa, Pak. Di Arab itu, wah,
Perzinaannya luar biasa. Ya. Bahkan sampai ada suami kalau mau keturunannya itu kayak orang besar katanya gitu. Ya. Jadi ketika selesai haidnya istrinya itu, menstruasinya itu enggak digauli, Pak, mohon maaf. Ya. Lalu disuruh ya laki-laki yang kepingin dia dapat keturunan itu, Pak. Karena uzubillah. Nah, sampai seperti itu. Ya. Dan masyarakatnya terang-terangan juga. Para perempuannya itu naruh tanda di depan rumah itu ada bendera putih, Pak. Ya. Jadi kalau ada bendera putih di depan rumah seseorang, nah ternyata itu perempuan misalnya di situ. Ya. Itu artinya boleh siapa saja masuk. Ya. Maksimal 10 misalnya, nanti dipanggil yang 10 itu laki-laki itu, yang perempuan. Ya. Hari ini saya kumpulkan dan kita sudah tahu apa yang terjadi di antara kita. Nah, gitu kan. Maka saya sekarang hamil. Bapak yang tanggung jawab ya. Nah, gitu, Pak. Enak banget. Pada saat itu begitu kondisinya. Ya. Nah, ini penyakit. Nah, ingin dihilangkan oleh baginda Nabi SAW semua penyakit-penyakit masyarakat ini. Nah, kemudian wala yaqtulu auladahum. Berikutnya janji yang diambil oleh baginda Nabi adalah untuk tidak membunuh anak-anak mereka. Ya, ini pun penyakit. Ya. Karena dalam keyakinan mereka kalau dilahirkan anak itu pertama, apalagi anak perempuan, itu cuma bawa masalah doang. Ya. Di bayangan mereka nih kalau anak perempuan, waduh, dia akan jadi bahan warisan. Ya. Gitu kan? Udah kayak harta saja. Bisa diperjualbelikan. Kagak ada kehormatan sedikit pun gitu. Nah, Islam ingin menghilangkan ini. Bahkan ada keyakinan bahwa kalau ada anak itu takut miskin. Nah, ini pun udah mulai berterjangkit dalam hati sebagian masyarakat kita kalau banyak anak itu miskin ya. Tapi dulu mah kagak orang tua kita ya. Banyak anaknya itu. Ya, banyak anak punya rezeki gitu. Maka kita lihat saudara kita ada 4, ada 10 gitu Pak ya. Alhamdulillah jadi semua. Ya. Sekarang, wah, aduh susah Pak Ustaz. Mau nambah lagi susah Pak Ustaz. Ya, udah kepikiran pendidikannya tahun depan. Ya kan? Kita sudah punya anak, apalagi sudah punya anak kuliah, Pak Haji ya. Nah, wah ini si kembar ini ke UGM, abahnya ke Unibro, gitu semua. Waduh, UKT-nya berapa ini gitu? Kepikiran, benar apa betul Pak Haji? Ya. Nah orang dulu kagak kepikir gitu kali ya. Udah dah, yang penting sudah keluar aja. Mau 10, mau 11, 12 itu santai aja gitu. Nah, cuman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita berpikiran sama kayak orang-orang jahiliyah. Udah kalau sudah punya anak, Allah sudah atur rezekinya. Ya, kita cuma udah berikhtiar doang. Wasilahnya nanti nggak tahu. Allah yang ngatur itu. Ya, maka dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wala taqatulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah engkau bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Kami yang kasih kalian rezeki dan mereka. Ya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, kalau udah dikasih syukuri aja. Ya. Kemudian berikutnya, ya, yang diambil sumpahnya oleh baginda Nabi kepada mereka adalah wala ya'tu bi buhtanin yaftarinah baina aydihim wa arjulihim. Jangan datang atau jangan membawa sebuah kebohongan baik dibawa oleh tangan mereka maupun kaki mereka. Artinya apa Pak? Kebohongan ini kalau sudah terjadi mungkin di pengadilan ya, saksi palsu ini dosanya besar luar biasa dan ini penyakit ya. Nah dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya, ini mungkin banyak terjadi kalau sudah kaitannya dengan hukum. Ya, dalam kasus-kasus persidangan, ya. Waduh, udah ada itu. Wani piro dah itu. Ya kan? Dan ini penyakit luar biasa, Pak. Harus dihilangkan. Ya. Maka kalau mau tegak hukum kita, budaya saksi palsu ini harus hilang. Ya. Kadang-kadang nggak bisa dibayar, diancam juga, ya. Lo kalau nggak menangin gue, dor ini. Waduh, udah high class udah itu mah. Ya. Bagi yang berkecimpung di pengadilan udah tahu dah itu. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Wala ya'su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ay ma'rufin ya'muruhum bihi. Ya. Kemudian janji yang diambil dari mereka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah supaya mereka tidak bermaksiat kepada apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah kalau itu baik. Jadi seluruh kebaikan yang diperintahkan oleh baginda Nabi harus dilaksanakan. Ya. Jangan dibantah. Ya, kalau itu baik jangan tidak dilaksanakan. Ya. Dan inilah dikaitkan dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini akan masuk surga, kata Nabi. Ya. Illa man aba, kecuali yang enggan. Wah, kan para sahabat heran, ada yang enggan masuk surga. Ya. Manhum ya Rasulullah? Ada orang yang enggan ya Rasulullah masuk surga? Apa jawaban baginda Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku, sungguh enggan dia masuk surga, kata Nabi. Maka diambil ini, ya, sumpah supaya melaksanakan semua perintah Nabi jangan dilanggar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan terbentuknya kondisi masyarakat seperti ini, masya Allah, ya, itu yang membuat Madinah itu keren dan biasa. Ya, yang tadinya suka perang, ya, gara-gara perangnya apa coba bayangkan? Ya, gara-gara harta salah satunya kan. Oh, ini wilayah saya ini, jangan coba-coba diambil wilayah parkir padahal, ya. Karena ada pernah kita dapatkan itu, ada orang bunuh, hilangin nyawa orang gara-gara lahan parkir. Pernah nggak dengar itu, Pak? Dia, ya kan? Waduh, kan bahaya kalau begitu. Ya, gara-gara harta, duit masalahnya. Ya. Perang terjadi gara-gara apa? Perselisihan antara pemuda misalnya. Wah, orang tuanya ikut-ikutan, perang terjadi. Ya, maka suku Aus dan Khazraj itu sering terjadi perang, bahkan puluhan tahun terjadi perang itu, Pak. Ya, kagak pernah akur di Madinah ini, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang. Ya. Ditambah lagi apa, orang-orang Yahudi juga ngompor-ngomporin juga orang Yahudi. Ya, seperti yang kita ceritakan. Ya kan? Nah, kan ada 3 kelompok di Yahudi di Madinah itu. Ya. Sebelum Nabi datang, ya, ada 3 kelompok. Ada suku Aus, ya, kemudian suku Khazraj, kemudian orang-orang Yahudi. Aus dan Khazraj ini nggak pernah akur, ya. Dan orang-orang Yahudi kerjaannya apa? Bikin senjata, ngompor-ngomporin. Nah, kamu beli senjata, biar dibeli senjata begitu, ya kan? Nah, sekarang ada kayak gitu juga kayaknya, ya. Ada negara yang dia bikin senjata biar wah, gak usah aman-aman banget dah ini, nggak laku senjata kita, gitu. Itu Pak terjadi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya wa hadhihi hiya ahammu ma'alimil mujtama'il islami. Inilah hal-hal
yang menjadi mercusuar ya kondisi masyarakat Islam di Madinah pada saat itu, Pak. Ya. Semua penyakit-penyakit yang timbul dalam masyarakat itu sudah dihilangkan oleh baginda Nabi. Ya. Penyakit dengki, penyakit apa, permusuhan, bunuh ini gara-gara takut ekonomi kagak ada, udah dihilangkan. Ya. Baik. Alladzi yub'atsu Rasulullah SAW insya'ihi, ya, yang inilah Nabi SAW itu diutus untuk membangun masyarakat seperti ini, ya. Baik, falaisat muhimmatu an yulqina an-nasa kalimat asy-syahadah thumma yatrukuhum, ya, bukanlah sebuah apa ini visi dari baginda Nabi itu bukan sekedar mentalkinkan mereka kalimat syahadat, ya, mentalkinkan, tahu ya, ya, ngajarin ngomong syahadat doang, bukan, lalu ditinggalkan begitu saja, bukan, ya, yang membuat mereka hanya ucapan doang, ya, diucapin, ya, diulang-ulangin kayak wirid gitu, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu, bukan, ya, bukan itu visi Nabi, ya. Wa hum aakifuna 'ala inhirafatihim, dan dibiarkan mereka dalam kondisi salah melaksanakan Islam ini, ya, kesyirikannya tetap dibiarin gitu, ya, yang minuman keras dibiarin, mau zina dibiarin, bukan begitu, ya. Jadi syahadat itu ketika diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuannya, ingat, ya, ada tanggung jawab personal kita kepada yang menciptakan, ya, ada tanggung jawab sosial kita kepada orang-orang sekitar kita, ya, kepada yang paling dekat dengan kita, istri, anak-anak kita, ya, kepada tetangga-tetangga kita, ya, kepada masyarakat kita, ada tanggung jawab itu, ya. Islam itu yang diajarkan, ya. Nah, wabagihim wa mafasadihim, ya, dibiarkan rusak begitu saja, bukan begitu Nabi SAW dakwahnya, ya. Sahihun annal insana yasduqu alaihi ismal muslim, ya, benar memang seseorang itu bisa dikatakan seorang muslim idza saddaqa bi syahadatain, kalau hanya ucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, sudah jadi muslim, benar, ya, ya. Wa halal halala wa harramal haram, ya, bahkan kalau dihalalkan yang halal, ya, diharamkan yang haram. Wa saddaqa bil faraid, dan semua kewajiban, misalnya salat dikerjakan, puasa dikerjain, semuanya dikerjain, ya. Walakin dzalika li anna at-tasdiq, ya, bi wahdaniyatillah wa risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal miftah wal wasilah li iqamatil mujtama' al-islam, ya. Akan tetapi yang paling besar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah rasa dalam diri kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, itu yang paling besar, ya. Jadi bukan sekedar ritual doang. Ada manusia yang ritual doang, Pak, ada, ya. Sholat jalan terus tapi maksiat masih lakuin, ada kayak gitu, ya, ada. Puasa jalan terus tapi nyuri masih ada. Zakat dikeluarin tapi korupsi juga masih ada kan? Bukan itu, ya. Jadi perasaan kita diawasi oleh Allah, perasaan kita akan bertanggung jawab apa saja yang kita lakukan kepada Allah, itu yang paling besar. Nah, ini beratnya Islam, salah satunya banyak orang gak mau, ya, masuk Islam itu kayak gitu, ya. Baik, wa tahqiqi nizamihi wa mabadi'ihi, ya. Tapi yang paling benar, ya, setelah itu adalah perasaan ini li iqamatil mujtama' al-islam
adalah tahqiqin nazmi wa mabadihi, dan penerapan semua aturan-aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Ya. Seperti itu ya. Wa ja'ala al-hakimiyah fi kulli al-umur lillahi ta'ala wahda. Maka apa yang paling puncaknya adalah dan menjadikan semua hukum itu sandarannya adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru keren. Ya. Fa haitsu ma wujida al-iman bi wahdaniyatillahi ta'ala wa risalati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la budda an yattabi'ahu al-iman, ya. Maka dimanapun ada keimanan tentang ya keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dimanapun ada iman, keyakinan bahwa risalah yang dibuat oleh Muhammad, dibawa oleh Rasulullah SAW adalah itu yang benar, ya, maka mau nggak mau ya harus diikuti dengan apa, ya, sebuah keyakinan penerapan hukum yang kita pahami dari Allah dan Rasulnya, itu pun harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini baru keren, ya. Jadi Islam bukan sekedar ritual saja, ya, yang ada duitnya haji jalan terus misalnya, ya. Tapi pulang haji ya akhlaknya nggak dijaga misalnya, mohon maaf, ya, kata-katanya masih nyakiti, ya, padahal udah ada gelarnya, udah sampai lihat Mekah, ya, sudah banyak sholat-sholat yang dilakukan di Masjidil Haram, yang itu kan jadi 2 rakaatnya jadi 100.000 Pak, dibandingkan di Masjid Al-Mujahidin, ya, udah banyak sholat, tapi ketika pulang lagi ke tanah air itu dan akhlaknya pun nggak berubah. Aduh, repot udah ini, ya. Baik. Wa daruratu tiba'i syariatihi wa dusturihi, dan yang paling penting juga ya mengikuti semua undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Nah, itu visi dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, masyarakat Madinah itu dibentuk seperti itu oleh Rasulullah SAW, ya. Sehingga apa yang terjadi? Wa min a'jabil ajab, ya, satu hal yang sangat luar biasa terjadi, ma ya'madu ilaihi ba'dul ladzina tasa'arhum nadhar wa tashri'atil wadhi'ah, ya. Ada juga orang-orang, ya, yang masih mengatakan, ya Allah, ini kagak sesuai lagi dengan fitrah kita, katanya, ya kan? Udah nggak sesuai dengan hak asasi manusia, gitu dikatakan. Betul nggak sih? Ketika diterapkan, mohon maaf, ya, ada yang mencuri lebih dari nisabnya, dipotong tangan misalnya. Kalau udah nggak sesuai itu mah, gitu ya. Padahal udah paling sesuai, udah itu Allah yang bikin masalah aturan ini. Efek jerahnya luar biasa udah itu, ya kan? Ada yang korupsi, udah lengan kanan hilang misalnya, udah kagak berani udah itu, ya kan? Di Cina lebih berani kalau nggak salah, ya. Yang ketahuan korupsi dor, disita semua ini, ya. Kita kagak berani nerapin, ya. Bener nggak sih? Nggak berani nerapin, ya. Yang berzina, udah lebih ini lagi, ya. Kalau dia ghairu muhsan, dicambuk, ya. Satu sekali dicambuk itu, kemudian diasingkan, ya. Tapi kalau udah muhsan, udah pernah menikah dan dia melakukan perzinahan, dirajam, ya, ditanam sampai sedada, dipanggil orang-orang banyak, timpuk pada batu, Pak. Penerapan ini dikatakan oleh mereka yang katanya rasionalis gitu, ya, pakai otak gitu, katanya udah kagak sesuai dengan hak asasi manusia, ya. Padahal itu kan efek jerahnya luar biasa, Pak, ya kan? Kalau itu terapkan mulu, kagak ada yang berani pacaran mungkin,
Ya kan? Gitu. Allah soalnya bikin ini sangat sesuai dengan fitrah manusia. Gitu ya. Tapi ada orang-orang yang kayak gitu enggak bilang, kagak sesuai ya. Mimman la yuridun dan mujaharah binabdil Islam at-tirahi, dan orang-orang seperti ini adalah mereka-mereka yang tidak menghendaki Islam ini bangkit lagi tentunya. Ya, seperti itu. Haitsu yuhawiluna an yasluku ma khaliqi hadzal kaun wa malikihi maslakan asbah ma yakunu bimaslaki sulhi wal mufawadat, ya. Dan orang-orang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya tidak mau berjalan bersamaan beriringan dengan, ya, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa jadi dalam hatinya memang masih suka menyimpang lah seperti itu. Baik. Nah, wasabilil mufawadhah indahum ayaqsimu madhahir mujtama' bainahum wa bainal Islam. Maka orang-orang yang seperti ini, apa yang mereka perbuat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mau menerapkan Islam ini, mereka pisah tuh. Udah Islam mah Islam. Tentang kehidupan beda lagi. Ya. Politik beda, ekonomi beda. Udah Islam udah di masjid aja. Kan itu yang terjadi ya, Kerasa nggak sih? Kerasa luar biasa, ya kan? Udah, antum udah sholat sendiri aja. Ya, mau masjid silakan aja ke masjid. Ya, mau puasa silakan aja puasa. Tapi kalau saya nggak puasa Ramadan, jangan nanti. Kagak ada hak antum mengenang gitu kan? Sampai ada aturannya. Yang puasa hormatilah yang tidak puasa, kan repot. Ya, seharusnya gimana? Yang tidak puasa ngormatin ya puasa, nah, begitu ya. Baik. Nah, ini mau dipisahin kita dengan apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat udah di masjid, tapi bagi berzina terserah dia. Ya. Puasa bulan Ramadan, tapi yang mau nyuri dua serah dia. Nah, kalau udah dipisah begini repot kita, Pak. Ya. Akan timbul perkara yang meresahkan. Ya. Nah, coba kalau semua hukum-hukum Allah yang diterapkan luar biasa, aman kita. Itu sudah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan generasi-generasi yang pernah menerapkan hal ini menjadi generasi yang terbaik. Ya. Bahkan Allah turunkan berkahnya. Ya. Dengan syarat apa? Iman mau menerapkan semua hukum-hukum Allah. Ya. Allah buka berkah dari langit. Ya. Allah buka berkah dari bumi. Ya. Pejabatnya soleh. Ya. Kagak ada yang korupsi. Semua kesejahteraan dibagi rata. Ya. Lihatlah. Ya. Negara-negara yang pernah menerapkan Islam ini, yang sekarang ini luar biasa. Yang paling ini kalau kita lihat mungkin Qatar gitu ya. Ya, ketika Piala Dunia kemarin gimana? Ya mau masuk Qatar nggak ada minum-minuman keras, yang keren gitu ya. Perempuannya masuk Qatar pakai jilbab, gitu kan? Itu sederhana. Tapi coba lihat, ya, Qatar sejahtera luar biasa. Ya, para polisinya itu pakai apa Pak? Parpoknya itu pakai Ferrari Pak. Ya. Kita udah pakai sedan Altis aja udah dikadang keren gitu. Itulah Allah buka berkah itu karena menerapkan hukum-hukum Islam itu. Ya. Masih ada sekarang Qatar itu. Masih. Ya. Yang terdekatlah tetangga kita, mohon maaf, Brunei kadang-kadang. Waduh. Sejahtera juga Brunei itu. Ya. Per kapitanya tinggi di Asia itu Brunei. Kenapa? Karena rajanya menerapkan, coba sehari artisan diterapkan luar biasa. Ya. Indonesia gimana kabar? Ya. Dan ini kalau ngomong tentang Islam, ya. Kemudian apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya.
falil islami minal mujtama' ya masajidahu wa sa'ir madhahir al-ibadiyah yahkumu domina dzalika 'alan nas bikulli ma yurid walahum minhu nadhamuhu wa tashri'atuhu akhlaquhu yughayyiruna minha wa yubaddiluna kama yuridun. Nah, orang-orang yang tidak kepingin Islam maju, ya, umatnya nggak kepingin sejahtera lagi, ya, apa yang terjadi? Dipisahkan semua itu, Pak. Ya, selalu itu yang usaha-usaha mereka. Tentunya mereka yang nggak suka dengan Islam ini, ya. Udah masyarakatnya biarin aja begitu. Nah, masalah hukum kan, jangan sampai mereka menerapkan hukum, ya. Terapin hukum ekonomi halal haram, ya, sampai urusan ekonomi pun waduh, ya. Padahal kalau itu atur benar-benar nerapkan itu sejahtera kita, Pak. Ya, lanjut ya. Walau annal mutaahhilina wal bughatul ladzina arsalat ilaihim rusul fakadzabu bi risalatihim tanabbahu li hadzal hal at-tarif izaan da'watahum ila al-islam. Ya. Dan orang-orang yang mutaahhil, apa yang mutaahhil itu ya? Orang-orang yang orientasinya dunia, ya, rasanya cuma pikir otaknya tentang dunia doang, ya. Kalau disampaikan kepada mereka tentang hal ini, mereka nggak mau menerima, ya, kagak menerima, kagak masuk kali, ya. Ketika itu dikaitkan dengan Islam, kagak masuk kali, gitu ya. Lama tawanau 'an ad-dukhul fihi wa idharil tawa'iyah lahu, ya, tidak akan mau menerima, ya, kagak mau, ya. Madama annahu la yukallifuhum at-tanazul an hakamiyatihim wala tarka syai'in min qawaninihim wa tanzimatihim, ya, selama mereka tidak mau, ya, menerapkan apa kehendak mereka, aturan-aturan yang mereka pakai, udah Islam ini nggak mau masuk saya, ya, gitu ya. Walakinnahum alimu anna hadha ad-din yukallifuhum awwala ma yukallifuhum lidukhulin fi nidhamin wa hukmin jadidaini, ya. Dan mereka juga sudah tahu awal kali kita masuk Islam ini dan ucapan syahadah itu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah ada bayangan, ya, kalau saya masuk Islam, semua aturan-aturan yang ada dalam Islam itu saya harus jalankan dengan sebaik-baiknya, ya. Yang tidak sesuai saya harus tinggalkan. Dengan kemauan syahwat saya harus tinggalkan, gitu, ya. Baik, kenapa? Itulah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah yang bikin syariat Islam ini, ya, bukan bikinan Nabi semata, ya. Nah, famin ajli dzalika syaqqallaha wa rasulahu. Apa yang terjadi jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang tidak kepingin dunianya ini tercabut dari kehidupannya, mulailah memerangi Allah, ya, memerangi Nabi. Kagak mau nerima, stop, kagak masuk di gua. Nah, itu yang terjadi di Mekah itu pertama kali jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ya. Para tokoh-tokohnya itu, ya, para pembesar-pembesarnya itu yang menghalangi dakwah Nabi. Karena kenapa? Satu, mereka nggak kepingin, ya, dunianya itu tercabut dari mereka. Mereka nggak kepingin kekuasaannya itu hilang dari mereka. Dan kita belajar dari sejarah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasus dari Nabi Ibrahim, ya, dari dada Namrud itu laknatullah, sampai Firaun yang datang setelah umat Nabi itu, salah satu kasusnya sama. Mereka nggak mau nerima Islam itu karena takut kekuasaannya hilang, hartanya nggak ada, ya. Padahal Nabi udah awal-awal sampaikan, ya, aslim tuslam, aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Jaminan dari Nabi itu begitu.
dikirimin risalah-risalah itu oleh baginda Nabi. Ya. Tapi masih ada kekhawatiran. Ya, seperti itu. Nah, wa fi bayan hadhihi al-haqiqah wa tahdhir min fahmi al-Islam ala anna kalimatin wa ibadat faqat. Ya, maka penjelasan tentang hakikat ini dan ultimatum gitu ya. Jangan sampai pemahaman Islam ini salah, ya, bahwa Islam ini hanya kata-kata saja, ya, beda dengan ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah engkau melihat wahai Muhammad bahwa orang-orang yang menyangka, ya, anggapan bahwa diri mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan mereka pun menyatakan bahwa beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut, mereka tetap saja ingin menjadikan hukum itu kepada tagut. Tagut itu apa kalau bahasa kita? Mereka yang melampaui batas. Apa betul bentuknya? Kalau dia kekuasaan bentuknya menyalahi aturan Allah, tagut juga namanya, Pak. Ya. Baik. Nah, wa qad umiru an yakfuru bihi. Sementara mereka sudah diperintahkan supaya tidak taat kepada tagut itu, atau kufur pada tagut itu. Wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan saja yang kepingin, ya, untuk menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan di sini bahwa, ya, pelajaran dari bai'ah pertama ini luar biasa. Ya. Lihat kondisi masyarakat Madinah ketika sudah menerapkan Islam itu luar biasa. Ya. Menjadi satu kota mercusuar yang dari situlah semua kebaikan-kebaikan itu menyebar. Ya. Sampai Futuhat, banyak terjadi kemenangan, ya, dengan Romawi, kemenangan dan Persia. Ya, salah satu sebabnya karena Allah sudah kuatkan, ya, dalam kondisi masyarakat yang benar-benar menerapkan bahwa kami ini akan bertanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami masyarakat bukan hanya untuk sholat doang, bukan hanya untuk puasa doang, tapi kami membawa visi misi menyelamatkan manusia. Ya. Jangan sampai dalam masyarakat itu ada ketidakadilan, ya, ada perbudakan, ada kezoliman. Itu yang ingin di, ya. Seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, terakhir, warabi'an ma min raibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana huwal mutawakkil bi abd da'wah ila dinillah. Ya. Bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, idh huwa rusuluhu ila an-nasi kafatan fala budda lahu min tablighi da'wati rabbih. Ya. Bahwa kewajiban dakwah ini memang awalnya itu diembankan kepada baginda Nabi. Ya. Tentang dakwah untuk kebaikan ini Nabi yang mengawali. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pahami dakwah ini itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun punya kewajiban untuk menyampaikan kebaikan ini. Apa yang kita tahu. Ya. Walakin madza an ulaika alladziina yadkhuluna fil Islam wa ilaqatihim bi abi hadhihi dakwah. Ada kekaitan kita, ya, dengan Islam kita. Nah, maka dalam sebuah ungkapan disebutkan, ya, kita inilah da'in qabla kulli syai'. Kita seorang muslim itu adalah pembawa visi kebaikan sebelum apa saja profesi kita. Ya. Jadi pegawai negeri profesi kita muslim, kita bawa kebaikan di situ. Ya. Kita jadi guru, kita bawa, saya muslim, saya bawa kebaikan di situ. Ya. Apalagi jadi pejabat.
Habis jadi pemerintahan, apalagi jadi presiden misalnya. Saya muslim, saya harus bawa kebaikan ini kepada masyarakat saya. Ya. Maka peran-peran ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kami ini membawa visi kebaikan sebelum saya jadi apa saja. Ya. Nah, itulah mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang kita pelajari dari Bai'ah Aqabah yang pertama ini. Dan insyaallah sampai jam berapa kok nggak ada peringatan ini? Udah lewat. Udah gini nih, kalau udah nggak ada bel ya. Ya, kayak di kelasnya nggak ada bel, lewat aja kayak gitu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, ya, pertama akan menjadi wawasan buat kita, ya. Yang kedua, kita akan berusaha lebih baik menerapkan agama kita. Ya. Jadi sholat kita tidak akan sekedar sholat, tapi kita pahami, ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita itu ada penerapannya, ya, mencegah kita dari berbuat keji dan munkar. Ya. Semakin bagus dengan anggota keluarga kita yang paling dekat dengan kita, ya. Semakin bagus ucapan kita kepada ucapan kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, gitu. Nah, itu adalah sebuah pengajaran, ya, nggak ada kasar-kasar lagi, ya. Gitu, ya. Semakin bagus dengan tetangga kita, ya, peduli kita, minimal kalau ketemu senyum, gitu. Kan senyum sedekah, ya. Tabasamu ala wajhi akhika sedekah, senyum sedekah, jadi nggak perlu kasih duit. Terus itu kan ketemu aja senyum, assalamualaikum Pak, kan enak gitu. Ini ketemu kagak senyum-senyum, la ilaha illallah. Ada apa sih itu ya gitu? Orang akan ngira ada apa dengan Pak? Kok nggak pernah senyum? Ya seperti itu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, kita akan ketemu insyaallah tahun depan. Nah, tahun depan baji. Kalau panjang umur, mudah-mudahan panjang umur ya, insyaallah. Baik, dan ini udah Jumadil Tsani ya? Rajab Sya'ban, 2 bulan lagi Pak Haji. Nah, Ramadan udah doa, siap-siap DKM untuk ngatur jadwal. Ya, kurang lebih nyaman awal kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.